Salam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi di kelas 10 dengan topik mengenal koperasi dan sejarah perkembangannya. Nah, langsung saja kita masuk. Kita bahas dulu apa sih pengertian koperasi itu. Nah, jadi koperasi itu sendiri, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yang mana koperasi ini berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang mana co artinya adalah bersama, sementara operation adalah usaha. Nah, jadi apabila kita rangkai kedua kata tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa koperasi itu merupakan usaha bersama. Nah, itu inti daripada pengertian koperasi. Nah, kita lanjut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, di situ perlu anak kami garis bawahi adalah bahwa koperasi ini merupakan gerakan ekonomi rakyat dan juga berajaskan kekeluargaan. Nah, itu landasan hukum daripada koperasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, kita lanjut anakku sekalian. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, tentu anak-anak kami mungkin masih bingung. Di sini saya akan jelaskan. Gambar pertama inilah yang menjadi logo Koperasi Indonesia. Ini dari tahun 1947 sampai dengan 2012. Namun di tahun 2012 sempat dirubah logo koperasi kita melalui kementerian nanti, yaitu gambar yang kedua ya. Nah, ini hanya berlangsung dipakai saja pada tahun 2012 sampai 2015 saja ya. Nah, karena ini nanti diubah dengan latar belakang karena nanti logo yang kedua ini kurang menunjukkan kekeluargaan begitu ya nak ya. Nah, jadi kembalilah logo koperasi kita itu ke logo yang lama. Nah, jadi yang kita pakai sampai sekarang adalah logo yang lama ya. Nah, ini dikembalikan lagi dari tahun 2015 itu sampai dengan sekarang. Nah, ini mengenai logo koperasi yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak kami tidak usah bingung kenapa ya logo itu bermacam-macam gitu ya. Jadi tetap logo koperasi kita adalah yang ada rantai, pohon beringin ya, padi dan kapas, dan juga ada tulisan Koperasi Indonesia. Baik, mari anak-anak kami kita bahas secara spesifik makna daripada logo Koperasi Indonesia. Silakan diikuti. Ini dia makna masing-masing gambar yang terdapat di logo Koperasi Indonesia.
Baik anakku sekalian, anak-anak kami sudah tentu memahami makna daripada setiap gambar yang terdapat di logo koperasi kita ya. Nah sekarang kita lanjut mengenai sejarah perkoperasian di Indonesia ya. Nah jadi anakku sekalian, di Indonesia ini bahwa gerakan koperasi itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1896 ya, itu tepatnya di Purwokerto ya. Nah itu namanya pada awalnya adalah Hold and Spur Bank atau Bank Pertolongan dan Simpanan. Ini didirikan oleh Uriat Madjaya ya. Bank ini bertujuan untuk menolong para pegawai negeri. Nah, tetapi usaha ini tidak bertahan lama karena adanya tindakan politik daripada pihak Belanda, karena tentu anak kami paham pada tahun ini kita masih dijajah oleh Belanda. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 12 Juli 1947 tepatnya di Tasikmalaya, seluruh gerakan koperasi Indonesia itu nanti mengadakan kongres ya. Nah jadi salah satu keputusannya ya, itu menetapkan bahwa 12 Juli itu sebagai hari koperasi ya. Jadi perlu kalian ingat, setiap tanggal 12 Juli itu kita memperingati sebagai hari koperasi nasional ya. Nah kemudian gerakan ini mengadakan kongres kembali pada tahun 1953, kemudian menetapkan Bapak Muhammad Hatta itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Nah jadi ini tentu anak kami udah paham mulai dari sekolah dasar ya, bahwa Bapak Koperasi kita itu adalah Muhammad Hatta begitu ya. Nah selanjutnya di sini perlu saya jelaskan sedikit supaya jangan salah pemahaman ya. Nah jadi koperasi itu mendapatkan ketetapan hukumnya itu pertama kalinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok perkoperasian. Nah, undang-undang ini kemudian terjadi penyesuaian ya dengan perkembangan zaman. Nah, maka muncullah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksudkan untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman ya. Nah, kemudian pada tahun 2012 Kementerian Koperasi dan UKM itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jadi ini kalau anak-anak kami searching, ini selalu ada Undang-Undang Nomor 17 ini. Tetapi di sini perlu saya tekankan ya. Tetapi karena dianggap tidak bersifat kekeluargaan dan lebih bersifat korporasi, maka undang-undang tersebut kemudian dibatalkan. Nah begitu ya. Nah jadi kalaupun banyak beredar undang-undang itu sudah dibatalkan, maka sampai sekarang ketetapan hukum sebagai pelaksanaan koperasi di Indonesia itu tetap berpegangan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, termasuk juga logo yang saya sampaikan di awal itu adalah logo yang lama yang kita pakai ya. Nah begitu sejarahnya. Kemudian bahwa koperasi itu berdasarkan kekeluargaan tentunya ya. Nah jadi hal inilah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya. Nah jadi anakku sekalian, koperasi itu sebagai suatu usaha bersama ya, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Nah coba kita lihat landasannya ya. Nah ini dia anakku sekalian, landasan hukum koperasi di Indonesia. Yang pertama ada landasan IDIL. Nah jadi landasan IDIL ini ideologi, berarti Pancasila ya. Nah, berlandaskan Pancasila. Nah kemudian landasan konstitusional ya, Undang-Undang Dasar. Berarti di dalam Undang-Undang Dasar juga terdapat pasal 33 ayat 1 ya. Nah landasan operasionalnya itulah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan yang terakhir adalah landasan mental. Nah ini kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Nah begitu anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak kami memahami dan mengenal apa sih koperasi itu ya. Nah apa sih pentingnya koperasi itu. Nah mungkin sampai di situ dulu materi kita kali ini. Materi ini bersambung karena materi koperasi ini cukup luas. Kita akan sambung di materi berikutnya. Salam dari saya, Sir Alpen Simanjuntak.